Shalom, anak-anak peserta kontestasi yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam materi ketiga dalam proses pembelajaran atau kalian mengikuti kelas kontestasi ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami dapat bertemu. Tuhan berkati materi ketiga ini supaya dimengerti oleh anak-anak-Mu, dan ini menjadi pengetahuan yang melengkapi mereka bertumbuh kembang dalam iman. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak kontestasi yang diberkati Tuhan, materi kita yang ketiga saat ini adalah sejarah penulisan dan penyusunan Alkitab. Sejarah penulisan dan penyusunan Alkitab. Seperti kalian ketahui bahwa semua agama punya kitab sucinya masing-masing. Misalnya agama Islam punya kitab suci Al-Quran. Begitu juga agama Buddha, Hindu, dan yang lainnya tentu punya kitabnya masing-masing. Tidak terkecuali kita, bagi orang Kristen, kita juga mempunyai kitab suci kita. Dan kitab suci kita yaitu Alkitab. Adik-adik peserta kontestasi pasti sudah punya ya Alkitab masing-masing. Nah, tentu kalian bertanya-tanya, Pak Pendeta, bagaimana sejarah daripada penulisan Alkitab? Nah, memang harus diakui bahwa sejarah penulisan Alkitab ini berbeda dengan kitab-kitab suci yang lainnya gitu ya. Yang mungkin satu hari selesai atau turun dari langit langsung sudah jadi buku dan tinggal menuliskannya. Nah, kalau kitab suci kita mempunyai sejarah yang cukup panjang gitu ya. Kitab suci kita yang dalam buku Alkitab itu isinya yang pertama adalah tentang Allah dan kebenarannya. Jadi kitab suci kita itu kalau dilihat secara keseluruhan, yang pertama isinya tentang Allah dan kebenarannya. Siapa itu Allah, bagaimana itu Allah berkarya, Allah menciptakan langit, bumi dan isinya, lalu Allah mengasihi ciptaannya, lalu Allah mengutus para hamba-hambanya, lalu Allah kemudian menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia menebus dosa kita dan dia mati di kayu salib, dia dikuburkan, lalu dia bangkit, dia naik ke surga, dan suatu saat dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi kalau kita lihat dari kitab Kejadian sampai Wahyu berisi tentang Allah dan kebenarannya, tentang kasihnya yang luar biasa kepada umat manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kitab suci kita juga berisi tentang manusia dan keberadaannya. Jadi kitab suci kita juga menceritakan tentang siapa kita manusia ini. Manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan dari ciptaan-ciptaan yang lain. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan, tapi kemudian kita yang diciptakan begitu sempurna, dikasih Tuhan, diberikan satu tempat yang indah, tempat yang baik, yang menyenangkan, yaitu Taman Eden atau Firdaus. Tapi kemudian manusia tidak taat dan tidak setia pada Tuhan. Ketika Tuhan bilang kamu boleh makan semua satu pohon tentang baik dan jahat, pohon kehidupan, kamu tidak boleh memakannya. Tapi ternyata manusia itu tidak taat dan mengikuti godaan iblis. Dan manusia pertama seperti yang kalian tahu adalah Adam dan Hawa. Nah, lalu keberadaannya adalah manusia tidak taat, mengikuti godaan iblis, dan akhirnya jatuh dalam dosa dan menuai kebinasaan ya. Itu isi daripada kitab suci kita secara keseluruhan. Nah, kitab suci kita itu juga adik-adik yang dikasih Tuhan, itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama atau yang biasa disingkat dengan PL, Perjanjian Lama. Itu terdiri dari 39 kitab. Ya, 39 kitab, lalu Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Jadi Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27 ya. Nanti pada bagian isi dan strukturnya akan ada materi sendiri. Perjanjian Lama itu ada nabi-nabi kecil, ada nabi-nabi besar, ada kitab hikmat gitu ya. Ada kitab Taurat atau disebut Pentateuch. Nanti kalian ada
sendiri. Lalu perjanjian baru ada Injil, Matius, Markus, Lukas itu ya. Lalu nanti ada surat-surat Rasul Paulus dan sebagainya. Nah, tapi intinya bahwa Alkitab kita terdiri dari dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru, dan semuanya berjumlah 66 kitab. Nah, perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan sebuah kalau dibilang ada perjanjian lama dan perjanjian baru itu terpisah satu dengan yang lainnya. Tidak. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu kesatuan ya. Perjanjian lama itu dari penciptaan sampai sebelumnya Yesus datang. Lalu kemudian perjanjian baru dari Yesus datang, Yesus naik ke surga, lalu kemudian akhir zaman. Dan di perjanjian baru itu tentu menggenapi apa-apa yang ada dalam perjanjian lama, dan nanti di akhir zaman juga tentu menggenapi apa-apa yang tertulis dalam kitab-kitab Injil dan surat-surat. Nah, jadi walaupun ada perjanjian lama dan perjanjian baru 39 kitab dan 27 kitab jadi 166 kitab, ini semua satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya ya, adik-adik yang diberkati Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Alkitab kita itu ditulis ya, Alkitab itu ditulis dengan waktu yang sangat lama, berabad-abad adik-adik. Jadi bukan setahun 2 tahun Alkitab kita itu jadi seperti di tangan-tangan yang ada dipegang sekarang. Itu penulisannya teramat panjang ya, memakan waktu yang teramat lama, jadi berabad-abad. Kenapa demikian? Karena adik-adik dalam penulisan Alkitab itu ada dalam kurun waktu melibatkan ya banyak tokoh ya, ada banyak tokoh di dalamnya. Misalnya tokoh Musa, tokoh Abraham, ada tokoh Ishak, ada tokoh ada tokoh Daud, ada tokoh Saul, Salomo gitu ya. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan yang kehidupannya juga mau menyatakan firman Tuhan. Nah, itu saja sudah membutuhkan waktu yang banyak, yang panjang karena tokoh-tokoh itu ya. Lalu kemudian ada peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya, adik-adik. Misalnya peristiwa Keluaran kita tahu itu 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Lalu ada 430 tahun ketika bangsa Israel itu ada di Mesir sebagai orang-orang yang tadinya menikmati berkat Tuhan melalui Yusuf yang diberkati Tuhan. Lalu ketika Yusuf sudah tidak ada, mereka menjadi budak. Nah, bayangkan 430 tahun ditambah 40 tahun sudah 470 tahun adik-adik ya. Nah, belum lagi zaman bapak-bapak leluhur. Nah, paling tidak sudah bisa sampai 1000 tahun. Nah, jadi waktunya banyak, waktunya panjang ya, memerlukan waktu yang luar biasa banyaknya ya. Jadi ada banyak peristiwa kan adik-adik ya, mulai dari Keluaran, lalu zaman Nuh ketika air bah ya, lalu menara Babel, lalu kisah tentang raja-raja bangsa Israel. Sebelum raja-raja ada peristiwa hakim-hakim misalnya. Itu sudah sejarah-sejarah yang panjang ada dia. Belum nanti kemudian pada zaman Tuhan Yesus misalnya, lalu pada zaman rasul-rasul misalnya. Nah, itu sudah ratusan tahun ada dia. Nah, jadi penulisannya itu memakan waktu yang lama. Nah, penulisannya itu adik-adik yang diberkati Tuhan, setiap tokoh ini kemudian dia menulis apa yang menjadi bagian hidupnya bersama dengan Tuhan. Jadi tokoh-tokoh ini bersaksi ya, dia bersaksi tentang Tuhan ya, karena Tuhan memakai mereka ya, Tuhan memakai mereka untuk menyatakan Tuhan dan kebenarannya melalui firman. Jadi tokoh-tokoh ini adik-adik ya, dia bersaksi tentang imannya dan kehidupan mereka kemudian dicatat menjadi sejarah suci kita. Yang dalam kehidupan tokoh-tokoh ini ada Tuhan yang bekerja, ada Tuhan yang bersama dengan mereka yang mewujudkan rencananya bagi kita umat manusia ini adik-adik. Jadi membutuhkan waktu yang lama, karena itu ada banyak tokoh yang terlibat di dalamnya adik-adik ya. Lalu karena itu Alkitab ini terdiri dari berbagai generasi adik-adik. Misalnya zaman bapak-bapak leluhur gitu ya, bapak-bapak leluhur Abraham, itu bapak-bapak leluhur
Lalu kemudian turunlah kepada generasi kemudian, ya, ada dia pada zamannya Musa gitu, ada dia. Lalu kemudian generasi di bawahnya lagi ada zaman Saul, Daud, Salomo gitu ya. Nah, itu dari generasi ke generasi. Nah, lalu bagaimana firman Tuhan ini ditulis? Nah, adik-adik, pertama-tama orang Israel tidak memakai tradisi tulis untuk mereka memelihara imannya atau mereka mengingat firman Tuhan. Mereka memakai tradisi yang disebut tradisi lisan, ya. Mereka memakai satu tradisi, yaitu tradisi lisan. Jadi mereka menceritakan. Nah, menceritakan seperti materi ketesasi yang lalu, ya, ada tradisi dari Mazmur itu orang tua menceritakan kepada anak-anaknya pengalaman hidupnya, pengalaman hidup leluhur-leluhur mereka. Jadi diceritakan. Jadi pada saat mereka santai duduk bersama keluarga, atau mungkin kalau sekarang sebelum tidur orang tua mereka cerita itu, ya, cerita tentang bapak-bapak leluhur. Jadi sebelum bangsa Israel mengenal katakanlah budaya tulis secara merata, belum ada alat tulis seperti sekarang ada pena, ada buku. Nah, mereka menjaga firman Tuhan dengan tradisi lisan. Tradisi lisan berarti diceritakan, itu diingat, adik-adiknya diingat. Nah, memang ada plus minusnya. Ada dia plusnya itu bahwa mereka selalu punya waktu untuk menceritakan, ya. Orang tua selalu menyediakan waktu, menyisihkan waktu untuk menceritakan. Anak-anak diharuskan untuk punya waktu mendengarkan cerita, lalu mereka diminta untuk menghafal. Nah, kalian tahu kan kelas-kelas katekisasi yang pertama mereka dari kecil untuk belajar membaca Taurat, lalu mereka menghafal Taurat, lalu mereka melakukan Taurat, itu materi katekisasi yang kemarin. Nah, ada kelebihannya di tradisi lisan itu, mereka pada akhirnya menghafal apa yang tertulis. Pak Pendeta ingat adik-adik ketika melayani di Kalimantan dulu, adik-adik, ya. Nah, buku Kidung Jemaat tidak seperti di Surabaya. Di kita ini semua orang, semua keluarga punya. Dulu waktu Pak Pendeta tugas di Kalimantan, masih vikaris lah awalnya pada tahun 90-an, ada pos-pos Pelkes tidak punya Kidung Jemaat, adik-adik. Tidak punya Kidung Jemaat karena keterbatasan, tidak sampai ke sana terdistribusikan dengan baik. Dan mereka juga ada yang masih buta huruf gitu, ya. Kalau toh ada mereka tidak mampu beli. Nah, tapi jangan berpikir bahwa mereka tidak bernyanyi memuji Tuhan. Oh, mereka ternyata bernyanyi memuji Tuhan. Lalu pertanyaannya, kok bisa Pak Pendeta? Bisa, adik-adik, karena ternyata mereka menghafal. Jadi mereka ada satu waktu yang mereka sisihkan, misalnya setiap hari Sabtu mereka kumpul. Lalu ada seorang pengajar lagu, mereka belajar tentang lagu. Mereka menghafal lagu, misalnya Kidung Jemaat nomor 1, ya. Kidung Jemaat nomor 1 tentang haleluya, haleluya, pujilah. Nah, mereka hafal bait 1, 2, 3 dan 4. Nah, lalu Kidung Jemaat nomor 2, suci, suci, suci. Oh, mereka juga hafal bait 1, 2, 3, 4. Seterusnya sampai 400-an. Nah, bayangkan loh adik-adik. Ini kan hebatnya. Mereka bisa bernyanyi, tetap bernyanyi, menghafal bait 1, 2, 3. Coba kalian sekarang Pak Pendeta tes. Tahu tidak nyanyi Kidung Jemaat nomor 1 atau nomor 2? Kidung Jemaat nomor 1 bait 1 saja. Nggak usah lihat teks. Pasti kalian udah hafal kan? Atau Kidung Jemaat nomor 2, 1 saja. Nggak hafal. Tapi orang-orang dulu dia hafal. Nah, itu yang menjadi kelebihan. Jadi dalam tradisi lisan, orang-orang dulu menghafal bagian-bagian kitab ini dengan luar biasa. Ya, kekurangannya memang adik-adik kalau usia membuat orang pikun gitu, ya. Kadang-kadang kalau sudah pikun apa yang dihafal dia lupa gitu, ya, karena faktor usia, ya, bukan faktor malas atau faktor tidak tahu karena malas, tapi faktor usia. Nah, jadi yang pertama tradisi itu adalah tradisi lisan. Nah, lalu kemudian ketika sudah zaman mulai maju dan berubah, sudah dikenal alat-alat tulis dan sebagainya, mereka menuliskan itu dalam satu tradisi tulis. Nah,
tulisnya itu bukan seperti sekarang adik-adik punya buku. Kalau sekarang kita punya komputer bisa simpan di sana. Dulu tidak, di kulit-kulit binatang, di kulit-kulit kayu yang namanya papirus gitu adik-adik ya. Di kulit-kulit kayu, kulit-kulit binatang ditulis gitu. Mulai tradisi tulis itu. Makanya ada istilah gulungan-gulungan kitab. Jadi digulung-gulung adik-adik. Misalnya kitab Yesaya ditulis 2 pasal di satu gulungan kulit domba, 2 pasal lagi di gulungan kulit domba. Nah, jadi di tradisi tulis itu digulung-gulung adik-adik ya, gulungan ini. Nah, kelebihannya memang ini terpelihara dengan baik ya, artinya orang bisa lupa tapi di tulisan itu dia tetap ada. Jadi tidak berubah adik-adik ya. Nah, cuman kekurangannya adalah tidak praktis adik-adik. Bayangkan adik-adik terdiri dari 66 kitab. Nah, dalam satu kitab saja sudah terdiri dari sekian puluh pasal. Nah, kalau 2 pasal 1 gulungan, nah satu kitab Kejadian misalnya ada 50 pasal. Kalau 2 pasal 1 gulungan berarti ada 25 gulungan kulit domba misalnya. Banyak sekali. Kalau itu dikumpul jadi 66 kitab, waduh, satu ruangan kamar kita penuh dengan gulungan kitab-kitab. Nah, tidak efisien ada dia. Nah, itu ini. Tapi itulah perkembangan ada dia, perkembangan terus menerus. Nah, kalau sekarang kan sudah dalam bentuk buku di atas kertas yang tipis-tipis, jadi lebih praktis gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya panjang ada dia, lalu penulisannya seperti itu. Nah, adik-adik lalu bertanya, Pak Pendeta, bagaimana tentang kebenarannya gitu ya, tentang adik-adik perlu ingat bahwa setiap tokoh-tokoh di Alkitab itu menulis bukan atas kemauannya sendiri adik-adik. Jadi bukan atas kemauannya sendiri, masih ada mereka menulis karena dipimpin Roh Kudus ya. Mereka menulis dipimpin oleh Roh Kudus, jadi bukan karena kemauan sendiri. Jadi walaupun tokoh-tokohnya itu berbeda, lalu tempat tokoh-tokoh itu berbeda, berjauhan jarak dan waktu yang cukup lama, satu peristiwa lain itu jaraknya jauh, tapi semuanya satu menyatu menjadi satu kesatuan, dan dalam satu kesatuan itulah mereka digerakkan oleh Roh Kudus, dan melalui gerakan Roh Kudus itulah mereka kemudian menulis adik-adik. Jadi tidak perlu disangsikan bahwa satu dengan yang lainnya tetap dalam penyertaan, dalam pimpinan dari Tuhan melalui Roh Kudus, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya ya adik-adik. Nah, lalu kemudian zaman mulai berkembang nih adik-adik. Nah, ketika zaman sudah mulai berkembang, orang mulai maju, orang mau berpikir praktis, kemudian adalah mulai yang disebut kanonisasi. Jadi gereja-gereja abad pertama, kedua, ketiga boleh berpikir kalau begitu kita coba jadikan satu saja nih semua kitab yang terpisah, nanti bisa hilang satu dengan yang lainnya. Lalu ada yang disebut proses kanonisasi. Kanonisasi itu artinya diukur, kanon ya. Kalau ada dia punya tustel itu ada tele itu gunanya untuk mengukur ketepatan. Jadi ada banyak salinan kitab-kitab ya, kan tidak hanya satu salinan, bisa saja satu pasal lalu disalin menjadi 3 supaya kalau ini hilang masih ada serepnya. Nah, supaya ini aman dan sebagainya, lalu dikanonisasi ada diukur, lalu dikumpulkan jadi satu ada dia oleh gereja-gereja, lalu akhirnya disepakati bahwa ya sudah ini 66 sudah selesai, tidak ditambah dan tidak dikurang, dan itu proses yang disebut kanonisasi ada dia, kanonisasi, dan ini menjadi penting adik-adik. Nah, sehingga ini sudah menjadi satu kesatuan ya ada dia. Jadi kita bersyukur kita hidup di zaman yang modern dan kita sudah mempunyai satu kitab yang utuh ya, lalu simple, efisien, bisa dibawa kemana-mana adik-adik ya. Nah, tetapi memang benar seperti Yohanes katakan, sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang belum tercatat, terutama apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik yang dikasih Tuhan. Misalnya Pak Pendeta kutip dalam Injil Yohanes pasal 21 di situ katakan ayat 24 dan 25, Injil Yohanes sebagai penutup. Adik-adik nanti baca di rumah ya, baca di rumah tolong. Injil Yohanes pasal 21, 24 dan 25
Di situ dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Jadi ayat ini mau mengatakan Yohanes itu yang menulis kitab Yohanes ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menuliskan apa yang Yesus lakukan selama dia hidup, dan apa yang disaksikannya itu benar. Jadi bukan hayalan atau bukan rekayasa, bukan dongeng gitu ada dia. Jadi tadi katakan Alkitab itu berisi firman Tuhan dan firman itu benar. Lalu ayat 25 masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu, ya. Jadi Yohanes juga jujur katakan dari pengamatan Yohanes tentang Yesus selama dia hidup, masih banyak hal-hal lain yang menurut Yohanes yang belum tertulis. Tapi toh kalau tertulis tidak cukup, ya, tidak cukup kertas dipakai untuk menulis, atau tidak cukup buku-buku dikumpul menulis, teramat banyak gitu ya. Jadi bagi Yohanes apa yang ada sekarang sudah lebih daripada cukup, yang mau menyatakan tentang siapa itu Allah gitu ya, Allah yang kita sembah, pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang mengasihi kita luar biasa, dan juga sudah cukup untuk mengerti siapa ini kita manusia, orang yang berdosa, orang yang membutuhkan keselamatan, orang yang membutuhkan penebusan, orang yang membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, jadi proses ini sudah lengkap, sudah sempurna adik-adik ya. Jadi kesimpulannya dari materi yang ketiga ini, sejarah penulisan dan penyusunan Alkitab, tadi sekali lagi Pak Pendeta katakan bahwa sejarah penulisan Alkitab kita ini adik-adik ya membutuhkan waktu yang cukup panjang, makan waktu yang berabad-abad, melibatkan banyak tokoh-tokoh, lalu melibatkan banyak peristiwa-peristiwa dari satu generasi ke generasi. Tapi semuanya digerakkan oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus untuk menulis kesaksian tentang imannya gitu ya. Lalu perjanjian lama dan perjanjian baru ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya, yang berisi dari perjanjian lama itu 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab, dan semuanya berjumlah 66 kitab gitu ada dia. Lalu kemudian dalam tradisi lisan firman Tuhan dipelihara, lalu kemudian dalam tradisi tulisan firman itu ditulis walaupun dalam keterbatasan, di kulit-kulit pohon, di kulit-kulit hewan ada dia, lalu yang disebut papirus gitu ya. Lalu kemudian lambat laun ketika teknologi sudah maju, ditulislah di atas kertas, lalu dikanonisasi, dihimpun dan diterima, disepakati oleh gereja-gereja menjadi 66 kitab gitu ya. Nah, ini yang kita pakai sampai sekarang, dan itu sudah lebih praktis. Jadi ini sejarah penulisan dan penyusunan Alkitab yang kita punya, yang memang berbeda dari agama-agama lainnya. Kalau saudara kita kan turun dari langit, jadi tidak perlu proses waktu yang lama, tapi ya kita menghargai. Yang penting secara iman Kristiani kita tidak usah menyaksikan kebenaran, keabsahan daripada firman Tuhan. Sebab ada juga kadang-kadang di zaman modern ini tuduhan bahwa Alkitab kita itu sudah tidak asli ya, sudah palsu katanya, karena tidak ada yang asli dan sebagainya. Nah, itu kata mereka, tapi menurut kita mengimani dan meyakini bahwa kitab suci yang kita punya adalah kitab suci yang berasal dari Tuhan melalui karya Roh Kudus. Di dalamnya ada kebenaran dan kita tidak menyaksikan lagi, sehingga kita tetap berpegang pada kitab suci yang kita punya sebagai kebenaran melalui sabda-sabda Tuhan yang tertulis. Dan nanti pada minggu yang akan datang kita akan bahas tentang apa wibawa Alkitab ya, fungsi dan wibawa Alkitab. Jadi apakah Alkitab yang kita terima ini yang ditulis berabad-abad ini hanya merupakan sebuah buku yang kita miliki saja tapi tidak ada fungsi dan kegunaannya? Tentu tidak. Ada fungsi dan kegunaannya, dan itulah yang akan kita bahas pada pada kesempatan yang akan datang. Nah, jadi adik-adik, ini materi yang ketiga tentang sejarah penulisan dan penyusunan Alkitab. Semoga ini dapat dimengerti dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendalami satu materi kembali, yaitu sejarah dan penyusunan kitab suci. Kiranya materi ini
yang hamba-Mu sampaikan diterima dan dimengerti dengan baik, dan anak-anak-Mu mencatat dan mengulangnya untuk mereka mengerti, sehingga mereka boleh semakin yakin dan berdiri kokoh sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih, sampai jumpa lagi ya adik-adik dalam Tuhan Yesus Kristus.